Halo guys, balik lagi di Seeker. Seeker. Malam ini bro, Yo, kali ini kita mau cerita mengenai Madonna dari Timur. Madonna dari Timur. Kebayangan Madonna dari Timur kan? Ya. Jadi namanya Anita Mui. Anita Mui. Anita Mui. Anita Mui ini seorang penyanyi. Penyanyi ya. Penyanyi yang sukses dan merintis karirnya di dunia musik. Dia tuh artis Hong Kong juga ya. Artis Hong Kong. Di tahun 80-90-an ya. Ya, artis Hong Kong. Di zaman yang kita kecil lah ya. awalnya penyanyi. Awalnya penyanyi. Akhirnya dia jadi aktris juga. Jadi artis juga. Pemain film juga. Dan dia banyak main film dengan artis-artis terkenal. Iya dong. Salah satunya Andy Andi Lau. Lau. Dan dia tuh cinta mati sama Andy Cinta Lau mati ya? Cinta mati sama Memang Andy Andy Lau. Lau nih luar biasa karismanya kan. Jadi gua bilang. banyak artis-artis Hong Kong juga yang tergila-gila sama Tergila-gila dia. sama Nah dia. salah satunya Cuman memang sayangnya Anita Mui. cintanya tidak dibalas oleh Andy Lau ya. bertepuk sebelah tangan. Kayak lagunya siapa ya? Nggak bunyi-bunyi bro. Kan gini kan. Ya. Nah Anita Mui ini siapa bro sebenarnya bro? Jadi dia tuh lagi kecil. Kita bicara kecilnya dulu ya. Bicara kecilnya, oke. Kecil ya. Nah Anita Mui ini dia bungsu dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi waktu dia kecil itu papanya meninggal, bokapnya meninggal. Jadi kondisi keluarga agak terguncang Ekonominya juga secara ya. ekonominya. Ditambah lagi nggak lama itu kebakaran di klub malam yang dimiliki oleh ibunya. Jadi usahanya bakar ya. Jadi Singkat cerita dia jadi ya terpuruk lah gitu ya, Ya. ekonominya ya. nah memang akhirnya dia harus membantu ekonomi ibunya karena memang background keluarganya ini punya klub malam Punya klub malam. dan akhirnya dia dan kakaknya yang cewek, Kakaknya cewek. kakak yang cewek, jadi dia punya kakak cewek namanya Mei Ivan atau An Mui. An Mui. An Mui. An Mui ini disuruh oleh ibunya untuk Nyanyi ya? nyanyi di mana-mana. Nyanyi di mana-mana. Waktu dia umur masih 4 tahun. Oh, 4 tahun dari 4 Mulai tahun. dari 4 tahun. Mulai dari 4 tahun ya. Nah, kakak 8 tahun. 8 Jadi tahun. beda 4 tahun. Mereka berdua ini disuruh nyanyi ke sana sini. Mulai dari Jadi kafe, penyanyi cilik iya, ya? penyanyi cilik lah ya. Nyanyi apapun itulah, perform. Perform, Opera ya. Cina, Opera. nyanyi, mungkin ikut kontes-kontes juga. ya. Dan memang karena mereka ini berbakat, berhasil bro. Berhasil ya? Berhasil. Dan memang mereka menapaki awal karirnya ini dari kecil. Dari kecil. Dari kecil udah mulai nyanyi, sukses juga, berhasil juga. Nah, sayangnya di tengah kesuksesan mereka merintis karir sebagai penyanyi ini, ibunya dan kakak-kakak laki-lakinya ini ongkang-ongkang kaki aja. Iya, benar. Jadi si Anita sama si An Mui ini jadi sapi perahan. Benar. Jadi Sapi perahan. anak dia yang cewek, pokoknya dua-duanya cewek ini tuh pokoknya disuruh cari duit. Cari duit. Jadi sapi perahnya buat kehidupan ibunya sama kakak laki-lakinya ya. Sampai mereka berdua itu ini bukan gagal sih, berhenti sekolah. Sampai berhenti sekolah. Padahal kakak lakinya yang dua lagi itu sekolah terus bro. Sekolah terus ya. Jadi dari sini udah kelihatan Jadi gini, kelihatannya tuh ibunya tuh lebih sayang ke anak yang cowok. anak yang cowok, bener. Anak yang ceweknya ini disuruh cari duit, mereka yang menikmati hasilnya. Nah, di umur 15 tahun karena dia terlalu diforsir untuk nyanyi terus, untuk Latihan vokal. iya, latihan vokal, jadi dia ada masalah sama nodul pita suara. Pita suaranya ya. Jadi pita suaranya ada gangguan, itu jadi menyebabkan dia itu suaranya serak. Suaranya serak dan turun 1 oktav. Turun 1 oktav ya. Iya, suaranya dia tuh jadi turun 1 oktav dan ketika dia bernyanyi itu dia ngerasain sakit. Nggak perlu nyanyi juga sih, ngomong aja dia sakit. Nah, makanya si dokter tuh bilang dia harus cuti selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, di tengah cuti itu dia ikut kursus seni nih. Kursus seni terus. Sama sepupunya selama ini dia nyanyi terus. Akhirnya dia mulai berkarya di main film. Dan film ya. Mulai main film dan ternyata selama main film ini ya dia masih nyanyi juga. Betul. Banyak ikut kontes-kontes dan menang. Nah, jadi setelah 1 tahun dia cuti mengistirahatkan ininya pita suaranya, dia ikutan kontes. Kontes banyak lomba. Kontes itu diikuti sekitar 3.000 orang. Bener, talent singing dia menang talent singing award di Hong Kong. Di Hong Kong. Ya, itu di tahun 82. Dia juara satunya ya, Anita Mui ya. Anita Walaupun Mui. dia setelah
sakit ya, setelah sakit malah ya. jadi sukses. Sukses Mirip ya. Lance Armstrong. Benar-benar. Nah, jadi dia ikut namanya label Capital Artists itu di Hong Kong, dan dia menelorkan beberapa album yang akhirnya itu jadi top 10 gold song di tahun 83 sampai 84. Betul. Nah, dia berkarir terus sebagai penyanyi. Makin sukses terus makin ya. sukses sampai di tahun 90-an. Nah, di tahun 90-an dia baru serius untuk berakting. Mulai itu main film. Nah, dia menang Hong Kong Film Awards. Hebat gak coba? Hebat ya. Dan dia banyak main film sama artis-artis terkenal ya. Jackie Chan, ya kan, Andy Lau dan lain-lain lah. Banyak kan artis Hong Kong. Mungkin ada Aaron Kwok dan kawan-kawan juga, ya kan. Nah, mulai itu karena dia udah mulai terkenal dan banyak media yang meliput. Media-media ini mulai gosipin dia, bro. Gosipin dia ya. Mulai dari dia memakai yang obat terlarang, atau misalnya dia juga sampai operasi plastik. Jadi banyak gosip-gosip yang miring tentang dia. Dan ada gosip yang paling parah tuh, dia digosipin sama Andy Lau. Jadi gosip yang paling rame ya itu. Paling ramenya dia itu digosipin. Tapi ini membuat gosip ini membuat jadi nama dia melambung tambah tinggi kan. Makin terkenal lagi. Nah, cuman ironisnya gini, bro. Setelah Anita Mui ini berhasil sukses dan terkenal atau banyak uang. Nah, ini tuh ada ibunya sama kakaknya tuh masuk ke dia tuh untuk supaya kayak minta uang terus, bro. Memanfaatkan ya. Betul, uangnya tuh diminta uangnya gitu kan ya. Ya, dan dia kasih ya. Dan karena dia memang sayang sama orang tuanya. Anita Mui itu dia berbakti sekali ke ibunya dan keluarganya. Jadi dia tahu ibunya sejak dia kecil itu sulit kan, kesulitan secara ekonomi, jadi dia bantu terus. Kakaknya juga dibantuin, ya dihidupin lah sama dia. Betul. Nah, cuman masalahnya gini, ibunya tuh kan sering dikasih uang juga ya sama Anita Mui. Nah, sama ibunya tuh malah dipakai judi, bro. Oh, dia hobi judi ya? Hobi judi. Kakaknya juga hobi judi. Jadi habis terus. Kurang minta terus minta terus. Tapi mungkin ya Anita Mui karena dia juga ngerasa yang sayang kasih gitu kan. Ya. Atau harus berbakti sama orang tua, ya dia tetap ngasih gitu. Betul. Sampai memang dia baik lah. Sampai di tahun 1998, nah ibunya tuh minta uang. 2 juta RMB ya waktu itu. Iya, 2 juta RMB loh itu. Ya kalau dirupiahin gede lah ya. Gede lah istilahnya. Untuk bantuin kakaknya yang cowok nih bikin pet shop, betul. Oke, ternyata nah setelah ya udahlah akhirnya dipaksa ya, akhirnya udah dia kasih modalin lah gitu ya. Ternyata dari situ Anita Mui nggak pernah dengar lagi nih gimana nih bisnis pet shop kakaknya gitu ya. Nggak jelas kelanjutan bisnisnya. Sampai selang beberapa bulan tuh si Anita Mui itu disamperin sama orang, bro. Nagih utang ya. Nagih utang kakaknya loh itu. Senilai 10 juta RMB. Nah, jadi yang 2 juta itu kemana gitu dimodalin? Malah jadi utang 10 juta. Jadi ternyata itu kakaknya memang berhutang sama banyak orang ya? Iya, dan istilahnya memang si pet shopnya nggak berhasil. Malah dipakai judi lagi. Wah, kecewa banget. Nah, akhirnya si Anita Mui ya membayar hutangnya itu yang 10 juta loh. Jadi udah ngasih 2 juta, malah ditagih lagi 10 juta, dia masih dibayar sama dia. Jadi boncos ya. Dibayar juga gitu kan. Dan ada cerita sedih, bro, selanjutnya. Karena si cicinya, kakaknya yang perempuan ini yang selalu sama dia bareng-bareng kan, yang duetnya dia nih, yang merintis karir dia bernyanyi, sakit, bro. Sakit ya di tahun 2000 tuh ya. Di tahun 2000 sakit cancer cervix dan akhirnya berpulang. Akhirnya berpulang. Jadi sedih banget lah si Anita ini. Jadi dia di situ cukup down karena dia ngerasa kakaknya ini orang satu-satunya, kakak perempuannya dia. Orang satu-satunya tempat dia bercerita. Iya. Tempat dia ya curhat lah. Betul. Dan dia ngerasa memang paling dekatnya sama kakaknya ini karena memang sehidup senasibnya sama kakaknya ini. Nah, dan setelah kakaknya meninggal, ibunya Anita Mui ini meminta uang sekitar 10 juta RMB. Minta duit lagi. Okay. Tujuannya untuk bikin yayasan cancer. Iya, karena kakaknya kan berpulang dari cancer kan, dia mau bikin yayasan, minta uang 10 juta dan karena Anita Mui juga orangnya baik gitu kan, dimodalin lagi untuk bikin yayasan. Dan istilah mungkin karena dia juga artis kan, dan tahu teman-temannya, wah lu bikin yayasan banyak yang ngasih donasi, banyak yang bantuin, betul. Karena tujuannya mulia. Ternyata, bro, uang 10 juta itu nggak dipakai buat yayasan, judi deh, dipakai judi lagi.
Dan abis bro. Kalau kata Bang Roma memang judi itu terlalu. Gitu sampai akhirnya ya ibunya sampai meminjam uang ke luar negeri. Pakai nama Anita Mui. Oh, dia jual nama Anita ya? Ya gimana, sedih nggak coba kan? Sedih kan istilahnya. Udahlah dimanfaati, terus dipakai lagi, dicatut namanya. Terus begitu ngebohongin kan, lu bikin yayasan kanker ternyata enggak bro. Ternyata diaudit nih. Yayasan diaudit. Ya kan donatur pada nanya dong. Kemana nih gua hasilnya? Ngasih donasi ke lu tuh mana? Gue pengen lihat tuh ngasih kemana aja. Ternyata nggak ada bro. Nggak ada ya? Nggak ada. Duitnya habis ya? Duitnya habis ini ternyata memang dipakai oleh ibu dan kakak-kakaknya yang laki-laki. Betul. Dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan gaya hidup mereka. Sampai di tahun 2003 bro, ini ada cerita sedih juga. Kan tadi kakaknya yang kena. Ini sekarang Anita Mui-nya yang kena bro. Oke, sakit juga Kena kanker serviks yang sama. Penyakit yang sama di tahun 2003. Oke. Ya akhirnya dia tuh berobat sampai ke Osaka, Jepang. Ya, dia berobat ke Jepang. Nah dari situ dia coba telepon ibunya kan. Dia ngasih tahu kalau ya dia tuh kondisinya sakit. Nah, apa ya? Gue mesti mau ngomong agak susah nih gitu kan. Miris. Ini kan saking sedih. Ya, menanyakan gimana kesehatannya, kondisinya gitu, gimana. Dia malah menanyakan apa coba? Lu masih sisa uang berapa di tabungan lu? Terus jangan lupa lu bikin surat warisan atas nama gua, ibunya. Edan nggak bro? Lu lagi sakit bro, lu cerita gitu kan ke ibunya. Terus malah ditanya, oh lu sakit kanker serviks? Berarti kan tahu nih ibunya kalau lu bentar lagi mau. Ya kakaknya aja kan cepet kan? Ibunya sampai nanya, umur kamu sampai berapa lama lagi? Itu. Makin sedih lah dia. Lu punya uang berapa? Jangan lupa ya, lu nanti pulang bikin surat wasiat atas nama gua. Jadi bukannya si Anita ini disupport, disemangatin untuk sembuh, malah dibikin jadi tambah down, tambah sedih. Betul. Nah akhirnya sampai di tahun 2003 itu kan dia kena, dan akhirnya dia boleh pulang dari Jepang. Boleh pulang, dia balik ya? Dia bikin bro. Dia bikin surat wasiat. Cuman isi surat wasiatnya agak mencengangkan. Sebagian besar hartanya dia taruh ke yayasan. Penata riasnya dulu. Oh, penata riasnya dulu. Namanya Edi Lau. Karena dia orang yang paling dia percaya. Oke, dia dari situ dia juga udah nggak percaya sama keluarganya sama sendiri. Ibunya. Iya, jadi dia nggak mau. Sedih kan dia dari situ dia baru sadar. Ternyata ibu gua nih kok begini ya, walaupun gua sayang segala macam sama ibu gua, kok ibu gua seperti ini gitu kan. Ibunya memang cuman ngincer hartanya dia doang. Gitu dan kan. dia memang dari kecil udah dijadiin sapi perahnya si ibunya ini. Betul. Ibu dan kakak-kakaknya. Sampai akhirnya dia balik ke Hong Kong, dia bikin surat wasiat. Dia sebagian besar hartanya dia untuk dipercayakan ke penata busananya namanya Edi Lau tadi. Terus udah gitu dia juga bikin yayasan untuk anak-anak. Jadi anak buahnya dia tuh semua buat dia semua. Sama aset-asetnya bro. Itu asetnya tuh sekitar 100 juta RMB atau sekitar 221 miliar. Banyak ya. Jadi diamankan dulu ya sama dia. Dipercayakan ke HSBC bro, internasional. Oke. Untuk mengelola asetnya ini. Asetnya dan hartanya ini. Tapi walaupun begitu, dia tetap masih ingat sama ibunya. Dia tetap masih disantuni ya. Dia masih memberikan sekitar 70 juta per bulan. Buat ibunya. 70 juta rupiah ya. Itu pun ibunya ngerasa kurang. Karena tidak mencukupi. Ya ibunya ngerasa duit segini ini nggak cukup buat gaya hidup kita. Betul. Di tanggal 5 September 2003, Anita Mui setelah dia balik ke Hong Kong, dia mengadakan press conference. Dia menceritakan bahwa kondisinya dia sedang sakit. Betul. Itu memang hal yang menyedihkan. Ya. Buat dia dan teman-temannya. Jadi teman-temannya juga ikut sedih karena memang Anita Mui ini dikenal sebagai sosok yang memang baik, ramah, dan memang dia sayang juga ke teman-temannya. Iya betul. Dan dia disayangi sekali sama teman-temannya. Banyak, benar-benar. Nah jadi dia juga di tanggal 5 September tadi juga selain mengumumkan kalau dia sakit, dia juga ngasih tahu kalau wasiatnya itu dikasih ke ABC gitu. Jadi tidak untuk keluarganya. Iya. Mui. Dia bagi-bagiin juga buat ponakan-ponakannya sih. Dia santuni juga ponakan-ponakannya untuk sekolahnya dan lain-lain. Jadi memang dia udah planning untuk hal-hal yang baik menurut dia. Betul. Dan tentunya dia memang
tidak ingin lagi hartanya ini jatuh ke tangan ibunya. keluarga Mui. Ibunya. Iya, ibunya terutama, ibunya dan kakak. Tapi walaupun dari situ ya kan yang tadi gue ada cerita, dia tetap ingat sama ibunya, dia tetap ngasih 70 juta rupiah per bulan untuk ibunya. Lumayan bro, 70 juta. Ya lumayan lah. Iya. Jadi istilahnya dia memang bukan berarti dia udah nggak ngasih sama sekali ke ibunya, dia tetap ingat gitu. Cuman memang sebagian besar hartanya dia percayakan ke orang lain. Apalagi 70 juta pada zaman itu ya. Oh iya. 2003 udah gede loh. Gede banget bro. Iya benar. Kalau buat family seeker gimana tuh kalau misalkan dapat 70 juta per bulan? Gede loh, bukan main bro. Gede. Ya gaji kita sekarang aja paling cuma berapa ya? Nah sampai akhirnya bro, 3 bulan kemudian, yaitu tepatnya tanggal 30 Desember 2003, Anita Mui berpulang. Waduh, Di sedih. umur 40 tahun. Masih muda bro. Masih muda. Masih muda banget. Apalagi untuk seorang aktris terkenal artis yang baik hati. Iya, karena aktris itu biasanya dia masih punya, ya apalagi udah terkenal gitu ya 20-25 tahun lagi. Iya betul. Sebenarnya masih bisa. Dan banyak loh artis-artis terkenal yang sedih saat itu kan, sampai dia tuh, mereka semua teman-teman tuh datang dan mereka membantu di dalam acara pemakamannya. Iya, karena gitu memang kan. Ya itu tadi dikenal sebagai pribadi yang baik sekali ya. Sampai akhirnya pemerintah China gitu ya, Hong Kong, bikin patung Anita Mui untuk mengenang Anita Mui. Sampai di ada plakat ya? Plakat ininya ya, tangannya ya. Tangannya dia, tangan Anita Mui juga dibikin gitu kan. Tapi kiprah ibunya nggak berhenti sampai situ bro. Itu dia. Ibunya tetap menggugat. Ibunya nggak terima. Kok uang anaknya tuh sebanyak itu ya? Sebanyak itu nggak terima sama dia gitu. Miliaran loh ya. Miliaran dalam kurs RMB ya. RMB. Kebayang kalau dirupiahin. Makanya Anita juga udah mengamankan itu ke HSBC Internasional kan. Jadi ibu sama kakaknya yang laki-laki nih menggugat terus loh, gila. Menggugat warisannya itu, berusaha menggunakan segala cara lah, tapi semuanya gagal. Sampai dia tuh bilang gini, waktu Anita Mui bikin surat wasiat itu tuh dia lagi keadaannya lagi sakit lah, lagi nggak fokus lah gitu kan. Bener. Itu salah lah segala macam. Cuman memang pemerintah di sana bilang enggak. Iya, apa yang dia lakukan itu sudah legal semua secara hukum. Anita Mui menandatangani ini dalam keadaan sadar. Iya, benar. Jadi ibunya bilang ya dia tidak dalam kondisi untuk memungkinkan untuk sign itu. Betul. Jadi intinya usaha ibunya tuh gagal untuk menerima itu semua. Tapi nggak berhenti di situ, bro. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut lagi nih yang parahnya. Ibunya sampai melelang barang-barang pribadi Anita Mui. Iya, betul. Salah satunya pakaian dalam. Jadi pakaian dalamnya ini dilelang. Untungnya teman-teman Anita Mui ini yang sesama artis sayang sama dia. Langsung dibeli sama dia. Langsung dibeli. Harganya berapa dibeli? Karena dia takut disalahgunakan kan. Betul. Apalagi itu gitu, barang yang pribadi ya sifatnya ya. Kalau disalahgunakan kan kita ya namanya pakaian dalam. Sampai akhirnya media di sana tuh bilang kalau ibunya Anita Mui ini adalah ibu yang tidak tahu malu katanya. Wow. Gimana menurut Family Seeker? Kalau ada istilah di Indonesia itu anak durhaka. Kalau menurut gue ini kebalikannya. Ibu durhaka. Teganian ya. Iya benar. Kalau gue sih ya sebagai anak digituin sedih ya. Ya sedih lah. Mungkin satu sisi Anita Mui berpulang segitu cepatnya mungkin karena secara psikis mempengaruhi fisiknya ya. Betul. Ketika dia tahu sakit, mungkin sakit pun disebabkan karena depres atau hal-hal lain ya. Betul. Bukan sekedar karena badan dia tidak sehat. Betul. Ditambah lagi dengan kelakuan keluarganya yang tidak tapi memang bro, cerita ini memang 1 banding 1 juta lah kira-kira ya. Betul. Yang kita tahu kan memang banyak di mana-mana orang tua yang lebih sayang full-fullan ke anak tuh ya. Habis-habisan ya. Habis-habisan. Memang banyak anak durhaka sebetulnya sih gitu. Tapi ternyata ada juga cerita yang sebaliknya gitu ya. Memang 1 banding 1 juta lah ceritanya kayak seperti ini tuh ya. Betul. Positifnya sih kalau gue bilang yang bisa ditiru dari Anita Mui ya. Dia memang berbakti sekali. Betul. Berbakti sekali. Yang bisa kita tiru tuh betul. Dari Anita Mui-nya dia walaupun dia dibegitukan oleh ibunya dan kakak-kakaknya, dia tetap baik ya. Tetap baik, tetap sayang. Tetap sayang. Jadi bagaimanapun kita dijahatin sama orang lain, kita tetap harus membalas dengan kebaikan. Itu, jangan kitanya jadi seperti mereka. Itu bro. Kalau kita membalas dengan kejahatan juga, apa bedanya? Iya benar. Ya balaslah
kejahatan dengan kebaikan. Iya, walaupun susah. Iya, kebaikan dengan kebaikan juga. Iya nggak bro? Siap. Oke, teman-teman Family Seeker, demikian cerita dari kita berdua. Kalau memang suka dengan cerita ini, tolong di-like. Jangan lupa komen dan subscribe. Betul, di-share juga ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.